Selamat siang, pasien dokter mata. Hari ini saya mencoba membawakan suatu topik ya. Mungkin pada beberapa pasien dokter mata mungkin sudah mengenal istilah ini, namanya amblyopia atau dikenal dengan lazy eye atau mata malas. Apa sih sebenarnya amblyopia itu? Amblyopia itu adalah penurunan tajam penglihatan yang meski sudah dikoreksi, tapi dia tidak bisa mencapai penglihatan yang normal atau pemeriksaan visusnya tidak sampai ke 6/6 atau 100%, dan umumnya tidak berkaitan dengan kelainan anatomis atau jalur visualnya. Patofisiologi singkatnya adalah terjadinya gangguan perkembangan penglihatan selama masa kanak-kanak, sehingga tidak mata tersebut, mata yang sakit atau mata yang mengalami amblyopia itu tidak bisa mm, tidak bisa normal penglihatannya, setelah itu gitu. Makanya disebut dengan mata malas itu tadi. Prevalensinya di dunia diperkirakan cukup tinggi, sekitar 1,75% dari seluruh penduduk, dan ada penelitian yang sudah dilakukan di Jakarta. Penelitiannya terbit di 2006 kalau nggak salah. Pada murid sekolah dasar itu tingkat kejadian amblyopia itu bisa sampai 2,7% dari total siswa SD di Jakarta. Normalnya pada usia 4 tahun perkembangan bagian otak yang memproses penglihatan itu sudah mulai lengkap ya. Sehingga jika otak tidak mengalami atau tidak menerima bayangan yang jelas atau jernih pada salah satu mata atau pada kedua matanya, maka akan menyebabkan kesulitan untuk meningkatkan kemampuan otak untuk melihat gitu ya, setelah usia 4 tahun itu tadi. Nah, mata tersebut kemudian akan mengalami amblyopia yang seperti yang saya sebutkan tadi ya. Hingga matanya malas berkembang gitu ya. Perkembangan penglihatannya terutama pada usia di bawah, setelah 4 tahun dia tidak menerima bayangan yang jelas, maka akan menyebabkan kesulitan meningkatkan kemampuan untuk melihat. Jenis-jenis amblyopia sendiri secara umum ada tiga, yaitu amblyopia refraktif, kemudian dikenal dengan amblyopia strabismus dan deprivatif. Kalau refraktif itu bisa disebabkan oleh kelainan penglihatan yang, kalau yang isoasometrop biasanya kelainan refraksi ya, atau penggunaan kacamata yang berat pada kedua mata. Kemudian kalau anisometropik itu biasanya selisih antara kedua mata yang cukup tajam. Kemudian kalau amblyopia strabismus itu sendiri biasanya karena disebabkan karena juling dan lain sebagainya. Kemudian kalau amblyopia deprivatif biasanya karena ada eh, apa namanya, tertutupnya visual aksis atau jalur visual pada mata, entah itu ada kekeruhan pada korneanya atau kelopak mata yang jatuh, kelainan yang kita kenal dengan ptosis atau katarak kongenital dan lain sebagainya. Terus solusinya bagaimana dok ya? Deteksi dini ya. Jadi terutama sebelum anak usia 4 tahun itu sudah mulai mulai dideteksi. Para orang tua harus lebih mawas diri ya, dilihat. Biasanya memang rata-rata tidak bergejala, tapi biasanya uh, bisa jadi penanda buat orang tua untuk memeriksakan putra-putrinya ke dokter mata jika ada keluhan, misalnya kok matanya yang satu nggak gerak ya, atau kalaupun gerak yang kanan ke kanan, yang kiri nggak ikut ke kanan tapi dia malah ke kiri. Nah, itu namanya kita juling ya, fokusnya nggak sama. Kemudian kalau kita tes gitu salah satu mata, nah si anak biasanya akan menangis atau dia berontak. Kemudian biasanya matanya suka disipit-sipitin atau memalingkan kepala untuk melihat sesuatu. Ini penting ya, karena beberapa penelitian itu menyatakan bahwa screening pada siswa anak-anak ya, di bawah 6 tahun gitu atau di bawah 5 tahun bahkan, itu dapat, kalau memang terdeteksi dan bisa ditata laksana dengan baik, maka dapat menurunkan kejadian amblyopia bisa sampai 4 kali lipat. Kemudian terapinya apa dok? Nah, terapinya prinsipnya adalah kita harus mengeliminasi yang semua apa
semua kelainan yang menutupi visual aksis. Itu yang pertama. Kemudian kalau memang ada katarak ya kataraknya harus segera dioperasi. Kemudian kalau memang dia butuh kacamata ya kacamata, kita harus maksimalkan dulu dengan kacamata. Kemudian ambliopianya sendiri ya kita terapi dengan oklusi atau kita kenal dengan patching ya. Eh, apa itu dok sebenarnya? Nah, itu intinya menutup mata yang penglihatannya baik. Bisa dengan terapi penalisasi, menggunakan obat tetes juga bisa. Kita kenal dengan tetes atropin ya. Kemudian kalau si anak itu tadi butuh kacamata setelah diperiksa ternyata butuh kacamata ya. Kacamatanya harus dipakai terus ya sepanjang hari harus dimaksimalkan. Prinsipnya adalah patching itu sendiri prinsip dasarnya itu memberi kesempatan untuk mata yang apa? Mata yang ambliop atau yang mata yang sakit atau yang mata yang malas itu tadi untuk melihat lebih jelas sehingga dibandingkan mata yang sehat justru. Nah, sehingga mata yang sakit itu atau mata ambliop itu bisa mengejar ketertinggalannya untuk mengembangkan daya penglihatan normal. Semakin cepat tentunya terapi patching ini akan menghasilkan efektivitas yang lebih bagus ya. Ya tentunya karena kalau patching itu sendiri tentunya para dokter mata juga harus memberi apa namanya edukasi ya, edukasi atau penjelasan sebaik mungkin kepada orang tua alasannya kenapa harus melakukan patching, kemudian sehingga si orang tua bisa ikut kerjasama untuk meyakinkan si anak untuk menggunakan patching karena memang pasti awal-awal itu akan ada apa agak kesulitan ya, terutama untuk si anak karena justru mata yang sehat yang dia pakai untuk jalan misalnya dia buat mainan itu kok malah ditutup. Nah, itu juga harus kerjasamanya yang cukup baik. Kemudian patching itu sendiri ada yang bisa dilakukan sepanjang waktu dan ada yang juga yang part time gitu. Biasanya berkisar 1 sampai 6 jam dalam seharinya bisa kita tutup mata yang sehat itu. Kemudian ada evaluasinya cukup ketat ya kalau kita menggunakan patching. Minimal minimal ya kalau sebulan lebih baik, sebulan sekali periksa atau maksimal deh 3 bulan sekali pada kasus ambliopia harus dievaluasi. Kesimpulannya, karena memang tingkat kejadian ambliopia ini cukup tinggi ya, tadi seperti yang disampaikan di Indonesia sendiri, di Jakarta bisa sampai 2,7% ya dari siswa SD. Nah, jadi cukup tinggi, jadi perlunya deteksi dini dan intervensi dini otomatis ya dapat mencegah penurunan tajam penglihatan. Kemudian kalau ya tentunya kalau jangan kecil hati ya, tentunya kalau tata laksananya bagus, kooperatif antara pasien, orang tua dan dokternya bisa memiliki prognosa yang lebih baik. Sekian Mbak Trias.